Anda yang saat ini berada pada fase suffering atau struggling tentu ingin naik ke fase thriving atau berkembang. Sedangkan yang sudah pada posisi thriving tentu ingin bertahan bahkan meningkatkannya lagi. Namun, perpindahan level ini hanya akan Anda raih jika Anda bersedia untuk berubah dan mampu menyikapi masalah yang akan muncul dengan baik. Seseorang yang enggan berubah ibarat sebuah mobil yang memiliki mesin canggih, badan gagah, bahan bakar penuh, namun Anda tidak menginjak pedal gas, sehingga mobil itu tidak akan kemana-mana. Meskipun Anda memiliki semangat tinggi, relasi luas, ilmu banyak, sumber daya berlimpah, jika Anda tidak menginjak pedal gas tersebut, Anda tidak pernah move up. Anda akan tetap di level tersebut tanpa perubahan. Begitu Anda bersedia menginjak gas, bersiaplah menghadapi rintangan di depan, seperti jalanan berlubang, tersesat, hujan deras, dan lain-lain. Ketika Anda ingin move up, masalah baru akan muncul menghadang kita. Satu hal yang Anda perlu sadari dalam hidup, yaitu hidup tidak pernah lepas dari masalah. Selagi Anda hidup, masalah pasti mengiringi. Bahkan, dari kacamata yang lebih religius, kematian bukanlah garis finish sebagai tanda akhir masalah. Jika Anda yang berkomentar, hidup saya kok selalu ada masalah dan masalah lagi, tetaplah tenang. Sadari bahwa hidup Anda penuh masalah. Lalu, siapkan diri untuk melewatinya. Ini jauh lebih baik daripada merasa tidak ada masalah, lalu berleha-leha. Persiapan diri untuk menyikapi masalah dimulai dari memunculkan kesadaran-kesadaran baru. Kesadaran yang lebih memberdayakan dan mampu membuat Anda lebih bijaksana dalam menghadapi masalah yang tumpah ruah tanpa henti. Kesadaran ini nantinya akan menjadi fondasi dan akar untuk menopang beban masalah yang datang bertubi-tubi. Kita harus sadar bahwa hidup adalah proses perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Ketika Anda belum bersekolah, Anda mungkin cemburu dengan kakak atau teman yang setiap pagi diantarkan ke sekolah, diberi uang jajan, memiliki banyak teman, dan sebagainya. Masalah Anda saat itu adalah ingin segera bisa bersekolah. Ketika giliran Anda tiba, ternyata sekolah tidak seasik yang Anda bayangkan. Ada masalah baru yang Anda hadapi, yaitu pekerjaan rumah atau PR. Ujian, teman yang jahil, guru yang galak, fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan sebagainya. Seiring waktu, Anda mulai tumbuh dari anak-anak menuju remaja. Anda mulai tidak terima ketika dibilang, "Sudah, anak-anak jangan sok ikut campur." Anda ingin segera tumbuh agar dianggap dan diperhitungkan. Waktu berputar dan mengantar Anda menjadi remaja. Anda mulai mengenal banyak hal dalam hidup. Kebanggaan terhadap diri mulai muncul. Gengsi dalam interaksi sosial mulai tumbuh. Egoisme diutamakan. Pengaruh teman sangat mendampak. Dan lain-lain. Situasi tersebut diikuti oleh masalah yang berbeda. Seperti tuntutan orang tua, tuntutan untuk diterima oleh lingkungan, tuntutan akademis di sekolah yang kian berat, dan sebagainya. Anda mulai membayangkan dapat berkuliah di kampus terbaik. Anda menganggap kuliah di sana membuat Anda memiliki masa depan yang menjanjikan, sekaligus membanggakan orang tua. Nyatanya, ketika Anda benar-benar diterima di kampus harapan Anda, masalah hidup semakin tajam. Tugas kuliah, organisasi, event-event di kampus, hingga skripsi yang judulnya saja ditolak berulang-ulang menyerbu Anda. Setelah lulus kuliah, Anda berharap diterima bekerja di perusahaan bergengsi. Setelah diterima, Anda baru sadar bahwa di perusahaan tersebut beban pekerjaannya terlalu berat, sehingga Anda bahkan melupakan sarapan. Keluar dari perusahaan itu dan memilih bekerja di perusahaan kecil juga bukan solusi. Karena lingkungan akan berkomentar, "Kok kamu kerja di sana sih? Seharusnya dengan kapasitas yang kamu punya, kamu bisa bekerja di perusahaan yang lebih keren." Hingga tiba saatnya Anda menikah dan memiliki anak.
Anda memiliki tanggung jawab pada keluarga, maka Anda harus membagi waktu secara adil untuk pekerjaan, keluarga, dan untuk pribadi. Anda dihadapkan dengan kenakalan anak dan segala macam permasalahan di rumah tangga. Dan di penghujung hidup, Anda mulai dihadapkan dengan masalah kesepian, kesehatan yang menurun, dan lain-lain. Mari sadari bahwa hidup adalah proses perpindahan dari satu masalah ke masalah yang baru. Langkah yang tepat bukan menghindar dari masalah, melainkan menghadapi masalah dan berfokus pada solusi. Meningkatkan kemampuan diri akan membuat Anda mampu menghadapi masalah yang lebih besar. Kemudian, kesadaran yang harus kita pahami yaitu masalah hadir untuk membuat Anda naik level. Perumpamaan, seperti anak sekolah, agar naik kelas, ia perlu diuji. Kelulusan dari ujian tersebutlah yang membuat ia naik kelas. Oleh sebab itu, berbaik sangka saja ketika Anda menghadapi masalah, tambahkan keyakinan bahwa Anda sedang naik kelas. Layaknya anak tangga, Anda harus melewati proses mencapai lantai 2, Anda harus menginjak satu demi satu anak tangga. Pada setiap injakan anak tangga, ada energi yang dikeluarkan. Anggap saja energi yang Anda keluarkan itu adalah energi untuk melewati masalah demi masalah. Bahkan, mie instan pun perlu 3-5 menit proses pembuatannya. Kemudian harus kita sadari yaitu masalah adalah guru terbaik untuk menghadapi masalah berikutnya. Pada usia berapa Anda dapat mengendari sepeda? Apa pengalaman Anda selama proses belajar membawa sepeda? Setiap orang punya histori yang berbeda-beda, hingga akhirnya dapat mengayuh sepedanya masing-masing. Ada yang perlu dibantu roda tambahan, ada yang sambil memegang dinding, ada yang dipegangi ayahnya atau kakaknya, ada pula yang nekat langsung bawa sendiri. Dalam proses itu, Anda mungkin saja terjatuh. Kesulitan terbesar dalam mencapainya adalah keseimbangan. Saya yakin, setiap kali Anda jatuh, Anda akan lebih berhati-hati dan mulai lihai mengatur keseimbangan. Seiring waktu, Anda belajar hal-hal yang membuat Anda kehilangan keseimbangan, dan apa yang mampu mempertahankan Anda di tempat duduk, dan terus mengayuh pedal. Artinya, pengalaman yang Anda alami menjadi pembelajaran terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Malcolm Gladwell berbicara tentang teori hukum 10.000 jam. Anda akan dianggap expert ketika Anda telah melewati 10.000 jam dari apapun yang Anda tekuni. Pengalaman 10.000 jam membuat kita semakin matang dan semakin teruji dalam masalah yang rumit sekalipun. Sekali lagi, pengalaman adalah guru terbaik. Kemudian kesadaran yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu setiap masalah pasti ada solusinya. Mungkin Anda pernah menghadapi masalah yang begitu rumit dan seolah-olah tak ada ujungnya. Ada kesedihan yang begitu dalam, rasa gundah yang membuncah, bahkan trauma yang berkepanjangan. Anda mulai ragu apakah masalah itu dapat diselesaikan atau tidak. Akan tetapi, yakinlah bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Setiap masalah pasti ada solusinya, karena ini janji Tuhan. Tuhan hanya akan memberikan cobaan sebatas kemampuan orang tersebut untuk menanggungnya. Artinya, kita sudah diberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah apapun, tergantung kita mau untuk menggunakan dan memaksimalkan kemampuan tersebut atau tidak. Kesabaran dan menghadapi masalah dan kegigihan untuk mencari solusi akan mengantarkan kita keluar dari masalah tersebut. Dengan menyadari keempat kesadaran tersebut, harapannya Anda tidak mengalami keputusasaan dalam kondisi apapun. Anda cukup menyadari bahwa hidup ini adalah proses perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Setiap masalah didesain untuk menaikkan level Anda. Masalah demi masalah adalah pembelajaran dan guru terbaik. Dan Anda pasti memiliki solusi, sesulit apapun masalah yang dihadapi. Demikian pembelajaran tentang kesadaran hidup yang harus Anda pahami. Jika Anda suka dengan video ini, silakan di-share. Jika ini bermanfaat untuk Anda, silakan di-share juga. Silakan subscribe akun ini dan ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih.